Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor perkembangan pribadi dan sosial yang berpengaruh pada proses belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Dwi Aditya Wijaya, Saad Abiwakos, Aisna Rahmadewi, dan Vera Ayudaning Musfatika. Untuk faktor perkembangan pribadi dan sosial yang berpengaruh pada proses belajar dan pembelajaran, kami bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, faktor yang mempengaruhi belajar menurut beberapa ahli, yang kedua, faktor pribadi atau internal, dan yang ketiga, faktor sosial atau eksternal. Faktor yang mempengaruhi belajar menurut beberapa ahli. 1. Menurut Adi, tahun 1994 sampai 95. Hal-hal yang mempengaruhi proses belajar adalah 1. Waktu istirahat, kedua, pengetahuan tentang materi, ketiga, pengertian terhadap materi yang dipelajari, keempat, pengetahuan akan presentasi diri, dan kelima, transfer. Apakah itu yang dimaksud transfer? Transfer adalah transfer belajar, merupakan teori yang mengungkapkan bahwa setiap mempelajari materi ada sebab dan akibat dalam mempelajari materi tersebut apabila materi itu mungkin belum dipelajari. Kedua, menurut Sumanto 1998 113 sampai 121 menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi 3 macam, yaitu 1. Faktor-faktor stimulasi belajar, yaitu panjangnya bahan belajar, kesulitan bahan pelajaran, dan berat ringannya tugas. Kedua, faktor-faktor metode belajar. 1. Kegiatan berlatih atau praktek. Kedua, pengenalan tentang hasil-hasil belajar. Ketiga, bimbingan dalam belajar. Dan keempat, penggunaan metode belajar. Ketiga, faktor-faktor individual. 1. Faktor usia kronologis. Kedua, faktor perbedaan jenis kelamin. Ketiga, pengalaman sebelumnya. Keempat, kondisi kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir adalah motivasi. Faktor pribadi atau internal siswa. Faktor pribadi adalah suatu karakteristik yang memengaruhi dalam diri masing-masing individu. Faktor pribadi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kondisi jasmani. Kondisi jasmani sangat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam pembelajaran. Kondisi jasmani yang baik akan menimbulkan pengaruh positif dan memberikan semangat fisik pada siswa dalam menghadapi pembelajaran. Yang kedua, keadaan fungsi jasmani. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi psikis individu. Faktor ini dibagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama, intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa. Karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi intelijensi seorang individu, maka semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar, dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap mampu memberikan penilaian tentang sesuatu yang mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau tidak senang pada performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, bakat. Bakat adalah kemampuan yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar siswa. Apabila bakat seseorang sesuai dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat itu akan mendukung proses belajarnya sehingga kemungkinan besar akan berhasil. Karena belajar juga dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keempat, motivasi.
Motivasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Motivasi dapat berasal dari dalam individu sendiri ataupun datang dari luar individu. Yang kelima, minat. Minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Minat sama halnya dengan kecerdasan dan motivasi, karena memberikan pengaruh terhadap aktivitas belajar yang menjadikannya bersemangat, tidak bersemangat, atau bahkan tidak mau belajar. Yang keenam, ingatan. Istilah ingatan didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan. Melalui kecakapan menerima pesan, subjek didik mampu mengingat hal-hal yang dipelajarinya. Kemampuan menyimpan kesan harus dilakukan dengan mengulang-ulang material pembelajaran untuk mencapai proporsi yang memadai untuk diingat. Kemampuan mereproduksi kesan yaitu pengaktifan atau proses produksi ulang daya ingat siswa. Yang ketujuh, rasa percaya diri. Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri, bertindak, dan berhasil yang dapat timbul berkat adanya pengakuan dari lingkungan. Semakin sering ia berhasil menyelesaikan tugas, maka semakin besar pula memperoleh pengakuan dari umum dan rasa percaya diri pun akan semakin kuat. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain yaitu keluarga, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan intelijen. Adapun faktor eksternal yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang memberikan banyak pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan sosial anak. Keluarga tak ubahnya memiliki sebuah fungsi rekreatif di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya dan didukung oleh keluarga. Faktor eksternal yang kedua adalah status sosial ekonomi keluarga. Tak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan sosial dipengaruhi pula oleh kondisi atau status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup akan lebih memudahkan anaknya untuk mengakses pendidikan. Dan faktor eksternal yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Selain menjadi sebuah ruang yang mengajarkan ilmu akademis maupun spiritual, pendidikan juga merupakan media sosialisasi yang terarah bagi anak. Pendidikan akan memberikan warna terhadap kehidupan sosial anak di masa yang akan datang.